Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 TJKT3 akan mengidentifikasi perangkat keras komputer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aira Sita Pataya, absen 2. Perkenalkan, saya Dinda Yulistari dari absen 11. Perkenalkan, saya Nisa Fitriani dari absen 20. Perkenalkan, saya Safira Rizky, absen 29. Selamat menonton. Atau multi-layer untuk menampung jalur daya, ground, dan sinyal berkecepatan tinggi. 2. Soket CPU. Fungsinya membuat koneksi listrik dan sinyal antara CPU dan motherboard. Memiliki mekanisme pengunci atau lever bracket untuk menahan CPU. 3. Power delivery. Fungsinya menurunkan dan menstabilkan tegangan dari power supply ke level yang dibutuhkan CPU dan kadang ke GPU atau M.2. Kualitas VRM menentukan stabilitas saat beban tinggi atau overclocking. 4. Chipset atau PCH. Fungsinya mengatur 1/0 papan, mengendalikan SATA, USB atau non-CPU USB, audio codec, PC layout, beberapa LAN controller, dan fitur lainnya. 5. Slot RAM atau DIMM source. Fungsinya, tempat RAM bekerja sebagai memori utama. Slot biasanya berpasang untuk mendukung dual atau quad channel. 6. Slot ekspansi PC LED. Fungsinya menambah kartu tambahan atau VGA atau GPU, capture card, drive card, sound card, NVMe adapter, dan sebagainya. 7. Slot M2. Fungsinya tempat pemasangan SSD, NVMe atau PC LED atau M2 SATA tergantung dukungan. 8. Port SATA. Fungsinya transfer data antara storage SATA dan chipset. 9. Konektor daya atau power connector. Fungsinya memasuk daya dari PSU ke board dan CPU. Pastikan kabel PSU terhubung benar. 10. Header internal atau front panel dan lainnya. Fungsinya front panel atau PRW, RST, HDD LED, power LED untuk tombol atau tanda di casing. 11. Real 1/0 panel atau panel belakang. Fungsinya titik koneksi peripheral eksternal. 12. Audio codec dan bagian audio. Fungsinya menghasilkan output suara, biasanya dilindungi oleh jalur terpisah atau PCB isolation untuk mengurangi gangguan. 13. LAN controller dan komponen jaringan. Fungsinya koneksi jaringan. Beberapa board juga memiliki modul Wi-Fi atau slot M2 EG plus konektor antena. 14. CMOS baterai on-chip BIOS atau UEFI. Fungsinya inisialisasi hardware saat boot, pengaturan dasar sistem. 15. Debug atau utility LED, post kode tombol onboard power atau reset button berguna untuk tes atau ban. Post LED membantu diagnosa saat gagal boot. Clear CMOS jumper atau tombol mengembalikan pengaturan BIOS ke default. 16. Heatsink dan sistem pendingin onboard. Fungsinya membuang panas dari komponen penting. 17. Baut atau standoff M2 dan mounting holes. Fungsinya menjaga komponen tetap pada posisi dan mencegah short ke casing. 18. Komponen pasif lain, yaitu kapasitor, resistor, variat. Fungsinya menstabilkan tegangan, filter noise, dan memastikan integritas sinyal. Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU adalah unit pemrosesan utama dalam komputer yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU bertugas mengeksekusi perintah dari perangkat lunak software dengan cara mengolah data, mengatur aliran informasi, dan mengendalikan kerja perangkat keras hardware lainnya.
CPU terdiri dari 3 bagian utama yaitu ALU, CU, dan register. Fungsi CPU adalah mengolah data, mengendalikan perangkat komputer, menjalankan instruksi program, mengatur alur data, dan menyimpan sementara. Fan color adalah perangkat pendingin komputer yang berupa kipas fan dan biasanya dipasang di atas CPU atau pada casing komputer. Fungsinya untuk mengalirkan udara agar panas yang dihasilkan oleh CPU maupun komponen lainnya dapat dilepaskan sehingga suhu komputer tetap stabil. Fan color biasanya terdiri dari kipas dan heatsink pada CPU color. Fungsi fan color adalah mendinginkan CPU atau komponen lain, menjaga performa komputer, melindungi komponen hardware, menambah sirkulasi udara dalam casing, dan memperpanjang umur komputer. RAM Random Access Memory adalah memori utama komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruktur sementara ketika komputer sedang berjalan. RAM bersifat volatile, artinya data akan hilang jika komputer dimatikan. RAM bekerja sangat cepat dibandingkan media penyimpanan lain seperti hard disk atau SSD. Karena itulah RAM dipakai untuk menampung data yang sedang diproses oleh CPU. Fungsi RAM menyimpan data sementara. Data dari aplikasi yang sedang dibuka akan disimpan di RAM agar cepat diakses. Membantu kinerja CPU. RAM menyediakan ruang kerja cepat untuk CPU dalam memproses instruksi. Mempercepat multitasking. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijadikan bersamaan tanpa membuat komputer lambat. Menampung cache simpan dan aplikasi supaya loading program lebih cepat. Menjaga stabilitas sistem. Dengan RAM cukup, komputer terhindar dari hack atau lemot saat menjalankan aplikasi berat. Hard disk drive atau HDD adalah media penyimpanan data utama pada komputer atau laptop yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data dan membaca data. Hard disk bersifat non-volatile, artinya data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Hard disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dokumen, musik, video, dan semua file pengguna. Fungsi hard disk menyimpan sistem operasi agar komputer bisa berjalan dan melakukan booting, menyimpan aplikasi dan software. Semua program yang diinstal berada di hard disk. Menyimpan data pengguna seperti dokumen, foto, video, musik, dan file lainnya. Sebagai media backup, hard disk bisa digunakan untuk cadangan data penting. Membantu virtual memory. Sebagai ruang hard disk bisa digunakan sebagai memori tambahan, swap file, atau back file ketika RAM penuh. Pengertian power supply. Power supply adalah komponen komputer yang berfungsi mengubah arus listrik dari sumber listrik AC, arus bolak-balik, menjadi arus listrik DC, arus searah, yang sesuai dengan kebutuhan komponen komputer. Power supply biasanya berbentuk kotak logam yang terletak di bagian belakang casing komputer. Komponen ini juga dilengkapi kipas pendingin untuk menjaga suhu tetap stabil. Fungsi power supply: 1. Mengubah arus listrik dari AC listrik rumah menjadi DC yang bisa digunakan oleh komponen komputer. 2. Mendistribusikan daya, memberikan suplai listrik ke motherboard, CPU, GPU, RAM, hard disk, SSD, kipas, dan perangkat lainnya. 3. Menstabilkan tegangan listrik, menjaga agar tegangan yang masuk ke komponen tidak berlebihan atau kurang. 4. Melindungi perangkat. Perangkat power supply dilengkapi proteksi over voltage protection, over current protection, short circuit protection agar perangkat tidak rusak. 5. Menjaga kinerja komputer dengan daya yang stabil. Semua komponen bisa bekerja optimal. Singkatnya, power supply adalah sumber tenaga yang memastikan semua komponen mendapat listrik yang aman dan stabil.